Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai limit tak hingga fungsi aljabar ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai limit tertentu, limit fungsi aljabar tapi mendekati nilai tertentu yang didefinisikan sebagai limit fx di mana x mendekati a sama dengan fa ya, atau L ya kemarin. Nah, kalau sekarang kita akan bahas mengenai limit fx di mana x mendekati tak hingga sama dengan f dalam kurung tak hingga. Oke, seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan, sebenarnya prinsipnya sama saja, hanya nanti pada soal tertentu Bapak akan menjelaskan trik dan tips untuk mengerjakan soal tersebut ya. Contohnya di sini, tentukan limit fx kuadrat min 3 di mana x mendekati tak hingga ya, sama dengan, nah berarti kan tinggal disubstitusikan aja kan nilai x mendekati tak hingga ke bentuk persamaan ini. Jadi 4 tak hingga kuadrat min 3 sama dengan tak hingga kuadrat ya tak hingga dikali 4 tak hingga. Berarti tak hingga min 3. Tak hingga min 3 berapa? Ya tak hingga juga hasilnya itu. Terus limit x plus 3 di mana x mendekati tak hingga. Hasilnya berapa? Tinggal disubstitusikan lagi nilai tak hingga ke dalam fungsi ini. Jadi tak hingga plus 3 sama dengan tak hingga. Nah, apakah limit x mendekati tak hingga itu hasilnya semuanya tak hingga? Tidak ya. Limit tak hingga fungsi aljabar itu mendapatkan hasil yang pertama 0, yang kedua ada nilainya atau angka, yang ketiga hasilnya tak hingga, yang keempat hasilnya min tak hingga. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bentuk fungsi seperti apa yang mendapatkan nilai 0, mendapatkan nilai atau angka tak hingga dan min tak hingga. Bentuk limit tak hingga fungsi aljabar yang pertama adalah ketika kita menemukan limit ax pangkat m plus bx m min 1 plus c m min 2 plus titik-titik sana per pxn plus ixn min 1 plus rx min n min 2 plus titik-titik sana, dimana di sini x mendekati tak hingga. Nah, untuk jawaban bentuk fungsi tersebut atau fungsi ini yaitu mendapatkan 3, bisa hasilnya 0, bisa hasilnya angka, bisa hasilnya tak hingga. Nah, bisa 0 apabila ya, ingat apabila m lebih kecil dari n. Jadi lihat yang kita fokuskan di sini pangkatnya ya.
Pangkat di sini terbesarnya berapa? Pangkat di sini terbesarnya berapa? Nanti bandingkan pangkat ini dengan pangkat ini lebih besar dari mana. Kalau misalkan dia lebih kecil, misalkan yang ini lebih kecil daripada ini, tidak usah dihitung lagi, hasilnya pasti 0. Kedua, angka. Angka itu bisa didapatkan ketika M itu sama dengan N. Nah, Pak, angkanya berapa? Tinggal dibagi saja A per P. Jadi A per P berapa hasilnya? Terus bisa hasilnya tahingga ketika apa? Ketika M lebih besar dari N. Ya, jadi ketika M lebih besar daripada N, maka hasilnya tahingga. Bagaimana sih contohnya yang mendapatkan hasil 0 tahingga sama angka itu untuk fungsi yang tadi Bapak jelaskan? Misalkan ya, contohnya ya, misalkan limit, misalkan di sini ada x kuadrat plus 4x plus 2 per 6x pangkat 3 plus 6x min 2 ya. Nah, kita lihat di sini di mana x mendekati tahingga ya, lupa Bapak. Nah, kita lihat di sini pangkat terbesar di atas berapa? Pangkat terbesarnya 2. Pangkat terbesar di bawah itu pangkat 3. Ibaratnya 2 dan 3 lebih kecil apa? Lebih kecil yang mana? 2 ibaratnya lebih kecil dong daripada 3. Artinya di sini M lebih kecil daripada N. Atau tidak usah kita hitung lagi, hasilnya pasti 0. Jadi limit x kuadrat plus 4x plus 2 per 6x pangkat 3 plus 6x min 2 di mana x mendekati tahingga itu hasilnya 0. Oke, untuk yang kedua, misalkan ada limit ya. Nah, kalau misalkan ada limit 6x pangkat 3 plus 6x min 2 per x kuadrat plus 4x plus 2 di mana x mendekati tahingga. Bapak balik soal ini ya. Ibarat soal ini dibalik menjadi seperti ini, maka hasilnya berapa? Lihat di sini, pangkat terbesarnya berapa? 3. Pangkat di sini paling besarnya 2. 3 kedua lebih kecil atau lebih besar? Otomatis kan 3 lebih besar dari 2 atau M lebih besar daripada N. Artinya ini menghasilkan nilai apa? Tahingga. Jadi limit x mendekati tahingga untuk 6x pangkat 3 plus 6x min 2 per x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan tahingga. Tadi kan udah hasilnya 0, udah hasilnya tahingga. Kalau misalkan hasilnya angka, contoh soalnya seperti apa? Yaitu ketika M itu sama dengan N. Bapak di sini punya soal misalkan ya, limit x mendekati tahingga dengan nilai fx-nya itu 6x pangkat 3 plus 6x min 2 per 4x pangkat 3 plus 2x min 1. Lihat di sini pangkat terbesarnya 3, di sini pangkat terbesarnya 3. Ketika 3 itu lebih besar, lebih kecil atau sama? Sama dong. Berarti di sini M sama dengan N. Artinya ini mempunyai nilai. Artinya limit x mendekati tahingga untuk 6x pangkat 3 plus 6x min 2 per 4x pangkat 3 plus 2x min 1 itu sama dengan apa? A per P. A nya berapa? A nya yang ini kan 6. P nya berapa? 4. Artinya limit x mendekati tahingga 6x pangkat 3 plus 6x min 2 per 4x pangkat 3 plus 2x min 1 adalah 6 per 4 atau 3 per 2.
Oke, selanjutnya Pak, ini kan secara tidak langsung. Tidak, kita menyelesaikannya secara tidak langsung gitu, nggak langsung dapat jawabannya seperti ini. Bisa caranya seperti cara yang ini ya, tetapi ada beberapa langkah yang harus kalian ingat. Misalkan untuk mengerjakan soal ini ya, misalkan di sini ada limit X mendekati tak hingga, lalu di sini ada 6X pangkat 3 plus 6X min 2 per 4X pangkat 3 plus 2X min 1 ya. Nah, langkah yang pertama adalah kalian harus membagi semuanya dengan pangkat terbesar. Pangkat terbesar kan di sini kan X pangkat 3 ya. Berarti semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Artinya di sini limit X mendekati tak hingga, berarti di sini 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 per 6X dibagi X pangkat 3 min 2 per X pangkat 3 per 4X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 2X dibagi X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3. Maka di sini kita dapatkan limit X mendekati tak hingga, berarti dapatkan di sini apa? 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 6 ditambah 6X dibagi X pangkat 3 6X kuadrat min ini tetap ya 2 per X pangkat 3 per 4 X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 4 ditambah 2X dibagi X pangkat 3 2 per X kuadrat ini tetap. Nah, selanjutnya kita langsung aja substitusikan nilai tak hingga ini. Tapi ingat, ada beberapa aturan yang harus kalian ingat, yaitu ketika ada suatu angka dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Tapi ketika dia tak hingga dibagi angka itu hasilnya tak hingga juga. Ya. Jadi di sini limit langsung dimasukkan aja ya. Nilai yang kita dapatkan di sini berarti sisa 6 ya. 6 plus ini berarti angka dibagi, ini kan ketika dimasukkan tak hingga hasilnya tak hingga ya, jadi 6 dibagi tak hingga 0. Lalu di sini 2 dibagi tak hingga 0 ya. Lalu ada 4 dibagi 4 mah tetap ya nggak dibagi sama sekali, ditambah di sini 2 dibagi tak hingga 0. Lalu ada min 1 dibagi tak hingga 0. Hasilnya adalah 6 per 4. Sama kan hasilnya ini dengan cara trik yang tadi Bapak sudah jelaskan. Tapi bebas, Bapak nggak menganjurkan kalian boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Yang penting ada alasan kenapa kalian menjawab seperti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana kalau misalkan kita menemukan limit fungsi tak hingga seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita menemukan limit tak hingga untuk fungsi seperti ini hasilnya kalau nggak tak hingga, kalau nggak suatu angka yaitu, terus yang ketiganya bisa min tak hingga. Pak, kalau tak hingga ketika apa? Ketika A lebih besar dari P. A lebih besar dari P. Terus Pak, angka ketika apa? Angka ketika A sama dengan P, dimana angka itu didapatkan dari B min Q per 2 akar A. Lihat ya, nanti tinggal di sini. B-nya berapa, Q-nya berapa, A-nya berapa. Terus minta hingga ketika apa? Ketika A kurang dari P. Oke, selanjutnya Pak, kasih contoh dong mengenai ini. Oke, siap. Yang pertama, misalkan tentukan limit X mendekati tak hingga, dimana di sini akar X kuadrat plus X plus 1 dikurangi akar X kuadrat plus 2X min 4. Lihat di sini ya. Di sini pangkatnya sama seperti yang di sini ya. Nah, ketika
ketika pangkatnya sama. Terus lihat di sini. A dengan P, ini X kuadrat, ini X kuadrat. Sama ya. Berarti di sini A sama dengan P. Ketika A sama dengan P, lihat di sini, maka dia tuh menghasilkan angka dengan rumus nilainya berapa? Dengan ini B min Q per 2 akar A. Jadi B min Q per 2 akar A sama dengan B-nya berapa? Lihat di sini. Di sini tuh AX kuadrat plus BX plus C. Di sini PX kuadrat plus QX plus R. Berarti di sini B-nya 1. Ya. Min Q. Q-nya berapa? Q itu yang ini ya. Berarti yang ini. Berarti min 2 per 2 akar A-nya berapa? A-nya 1. Berarti hasilnya adalah 1 min 2 min 1 per 2 akar 1 2. Artinya hasil dari limit akar X kuadrat plus X plus 1 min akar X kuadrat plus 2X min 4, dimana X mendekati tahingga adalah min 1 per 2. Selanjutnya Pak, gimana kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini? Ada limit X mendekati tahingga untuk fx-nya itu akar 2x kuadrat min x plus 5 min akar 4x kuadrat min 1 ya. Kita lihat di sini, ini A, ini P ya. A-nya itu 2, P-nya itu 4. Berarti A lebih kecil atau lebih besar dari P? Lebih kecil dong, karena apa? Karena 2 lebih kecil daripada 4 ya, atau A lebih kecil daripada P. Nah, ketika A lebih kecil dari P, nah berdasarkan trik cepat mendapatkan hasil min tahingga. Artinya limit akar 2x kuadrat min x plus 5 min 4x kuadrat min 1, dimana x mendekati tahingga sama dengan min tahingga. Gampang bukan? Selanjutnya Pak, kalau misalkan ini dibalik jadi limit x mendekati tahingga untuk fx-nya itu 4x kuadrat min 1 min akar 2x kuadrat min x plus 5, hasilnya berapa gitu. Lihat di sini, A-nya di sini 4 ya. Terus I-nya di sini 2. Bentar, P-nya di sini 2 ya. Berarti A lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar ya. Ketika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tahingga. Berarti udah jawabannya tahingga. Jadi limit x mendekati tahingga untuk fx-nya itu 4x kuadrat min 1 min akar 2x kuadrat min x plus 5 sama dengan tahingga. Nah, terus Pak, bagaimana kalau misalkan bentuk akarnya itu seperti ini? Limit x mendekati tahingga, di mana di sini akar AX plus B dikurangi CX plus D. Nah, ini jawabannya sama seperti tadi. Bisa tahingga, bisa jawabannya 0 ya, dan jawabannya adalah min tahingga. Tahingga ketika apa? Ketika A lebih besar daripada C. 0 ketika A sama dengan C, dan min tahingga ketika A kurang dari C. Contohnya akar 2x plus 1, contohnya limit x mendekati tahingga untuk fx-nya itu akar 2x plus 1 min 2x min 1 ya. Berapakah hasilnya? Lihat di sini. A-nya 2, terus C-nya 2. Ketika A sama dengan C,
maka dia hasilnya adalah 0. Lalu limit X mendekati tak hingga, misalkan di sini ada 4X min 2 min di sininya 2X plus 1 ya, sama dengan, lihat di sini A-nya 4. Lalu di sini C-nya 2. Berarti A lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dong. Maka jawabannya adalah tak hingga. Terus kalau misalkan kita balik limit X mendekati tak hingga untuk 2X plus 1 min akar 4X min 2. Lihat A-nya 2, terus C-nya 4. Berarti di sini A lebih kecil dong. Berarti hasilnya adalah min tak hingga. Gampang bukan mempelajari limit tak hingga bersama Bapak pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke.